Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Richa Luciana dari jurusan Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Saya akan mempresentasikan proposal saya sebagai tugas akhir mata kuliah Bimbingan Karya Ilmiah dengan dosen pengampu Muhammad Rijali Rais, MPD. Kemudian adapun judul proposal saya adalah Sistem Informasi Palawija menggunakan Geografi Sistem Informasi atau GIS berbasis web di Kabupaten Aceh Tengah. Yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul ini adalah di mana perkembangan teknologi geografi informasi sistem atau GIS adalah salah satu perkembangan teknologi yang banyak digunakan pada zaman sekarang ini, seperti misalnya internet yang digunakan untuk mencari sesuatu yang tidak diketahui. Nah, dengan adanya sistem informasi geografi ini sendiri, di sini saya ingin membantu petani untuk mengetahui harga pasaran dan tidak dipermainkan oleh tengkulak-tengkulak yang memberikan harga rendah kepada petani. Kemudian, nah, di antaranya kita dapat membuat teknologi dengan sistem pantauan dari hasil sektor pertanian, khususnya tanaman palawija seperti tanaman bawang, cabai, tomat, kentang, dan kol yang dimiliki masyarakat untuk menikmati atau meningkatkan sebuah produksi dari sebuah wilayah itu sendiri. Nah, sistem informasi penanaman palawija ini sendiri yaitu ini menjadi salah satu sarana untuk penyampaian informasi, terutama untuk bidang informasi yang berhubungan dengan data-data yang berkaitan dengan bidang pertanian. Nah, salah satu programnya yaitu program unggulan itu adalah dikembangkan di berbagai pihak dengan cara berbagi informasi yang dibutuhkan untuk menopang beberapa pihak, mulai dari petani, pemasok, hingga kepada masyarakatnya. Perubahan musim, iklim, serta kondisi tanah di Indonesia sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan tanaman palawija itu sendiri, termasuk kepada harga yang ditawarkan oleh tengkulak. Nah, di mana memang Kabupaten Aceh Tengah itu adalah daerah yang berpenghasilan dari tanaman palawija, di mana mayoritas penduduknya memang menanam kopi, juga tanaman palawija di dalamnya seperti cabai, dan kemudian rata-rata memang petani tanaman palawija itu seperti bawang, cabai, tomat, kentang, dan kol dalam satu daerah itu menanam secara bersamaan. Ini membuat pasokan kemudian membanyak dan kemudian harga menurun. Kemudian untuk menanggulangi kerugian yang besar, tentu dibutuhkan informasi tentang persebaran suatu tanaman di daerah atau memang yang khususnya itu Kabupaten Aceh Tengah sendiri. Kemudian selain dapat menanggulangi kerugian petani karena harga rendah akibat stok yang menumpuk, informasi tersebut juga dapat mengatasi masalah kelangkaan dan hasil tanaman tertentu. Kemudian peninjauan penanaman yang jauh dari data yang akurat tentu lebih relatif dan efisien, di mana memang kita harus langsung melakukan survei ke lapangan dan menemui petani penanam palawija tersebut. Nah, sistem informasi geografik ini itu bisa membantu petani tanpa harus ke pasar dulu untuk menanyai berapa harga pada hari itu atau pada saat itu. Nah, dengan informasi sistem geografik ini bisa memudahkan petani untuk lebih waspada terhadap pengurangan harga yang relatif memang jauh dari harga pasaran. Adapun rumusan masalah dari judul saya yang pertama adalah apakah sistem yang berjalan saat ini sudah maksimal dan menunjang para petani tanaman palawija untuk menjadi acuan dalam bertanam. Yang kedua, bagaimana menerapkan sistem informasi jenis tanaman palawija dalam suatu daerah. Dan yang ketiga, bagaimana menyajikan sistem informasi palawija mengenai lahan pertanian, informasi mengenai jenis tanaman, dan informasi mengenai harga pasar. Kemudian batasan masalah pada judul ini agar tidak melebar kemana-mana, maka saya menulis dengan membatasi masalah dengan menekankan pada sistem informasi palawija menggunakan geografi sistem informasi berbasis web di Kabupaten Aceh Tengah. Tujuan dari
proposal saya ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah sistem saat ini sudah maksimal dan menunjang para petani dalam menanam tanaman palawija. Yang kedua, untuk menerapkan para petani memantau perkembangan tanaman palawija di daerah lain melalui sistem informasi ini. Dan yang ketiga, untuk menyajikan informasi dan memudahkan petani dalam bertanam sehingga harga tanaman palawija stabil di Aceh Tengah. Kemudian manfaat dari judul saya ini adalah semoga diharapkan nantinya dapat membantu serta memudahkan dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan, terutama untuk para petani dan tengkulak. Kemudian landasan teori dari judul saya adalah di mana memang pernah digunakan yang hampir sama persis dengan sistem informasi geografis ini, di mana Gunawan Simon Purba telah melakukan penelitian terhadap sistem informasi komoditas tanaman pangan atau padi dan palawija di Kabupaten Karo. Kelebihannya adalah mempermudah proses manajemen dan pengambilan keputusan dalam pengembangan komoditi tanaman pangan di Kabupaten Karo. Yang kedua, dapat diakses secara langsung dan lebih cepat oleh pihak yang membutuhkannya. Yang ketiga, tidak menghabiskan banyak waktu buat masyarakat, petani maupun agribisnis yang membutuhkan informasi terhadap tanaman palawija itu. Yang kedua, ada Putri Dewi P dan kawan-kawan pada tahun 2013, di mana ada aplikasi pendiagnosis hama dan penyakit tanaman palawija menggunakan metode interferensi forward chaining berbasis web. Nah, kelebihannya adalah dapat membantu petani dalam membasmi hama terhadap tanaman. Yang kedua, dapat mencegah panen yang gagal, kemudian memberikan solusi kepada petani. Kemudian kesimpulan dari teori-teori yang sudah saya jelaskan, yaitu berarti sistem penanaman palawija sangat mempermudah bagi petani maupun masyarakat serta dinas pertanian. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan yang tadi adalah kebanyakan menggunakan web dan GIS atau Geografi Informasi Sistem sebagai media informasinya, sehingga memiliki kepercayaan terhadap data yang diberikan sehingga lebih transparan dan menguntungkan bagi semua pihak. Pengertian sistem menurut Tafri Mahyuzri pada tahun 2003 mengatakan bahwa sistem merupakan suatu kumpulan atau himpunan dari elemen-elemen, komponen, atau variabel-variabel yang terorganisasi serta saling berinteraksi satu sama lain. Nah, sistem dapat diartikan juga sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sistem memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu komponen, di mana yang merupakan suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berhubungan atau bekerja sama. Yang kedua, batas sistem merupakan daerah yang membatasi suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Yang ketiga, lingkungan luar sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Pengembangan sistem ini sendiri yaitu menurut Ajhar Susanto pada tahun 2014 di dalam bukunya yang ada di halaman 353. Dalam buku ini, definisi pengembangan sistem adalah proses pemilihan teknik yang dirasa paling cocok untuk menghadapi setiap masalah yang dihadapi. Yang kedua, menurut George H. Bodner dan Williams Hopwood pada tahun 2006, dalam buku Sistem Informasi Akuntansi edisi 9, yaitu pengembangan sistem adalah proses memodifikasi atau mengganti sebagian atau semua sistem informasi. Kemudian tahapan dan siklus menurut Ajhar pada tahun 2004 dalam buku Sistem Informasi Manajemen, bahwa siklus adalah tahapan-tahapan dan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mengembangkan sistem informasi. Kemudian ada beberapa tahapan dalam membangun sistem. Yang pertama yaitu analisis sistem terlebih dahulu, kemudian ada desain konseptual, yang ketiga desain fisik, yang keempat implementasi dan perubahan, dan kemudian operasional dan pemeliharaan. Kemudian ada definisi informasi. Informasi itu sendiri adalah data yang telah diolah,
menjadi sebuah pengetahuan yang berguna bagi manusia atau lebih dimengerti manusia dan dapat diartikan sebagai hasil pengelolaan data yang dapat berfungsi untuk mencapai suatu tujuan tertentu serta dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan atau saat mendatang. Sumber dan informasi yang berguna bagi pengguna atau user. Kemudian syarat-syarat informasi yang baik menurut Tafride Mahyuriz pada tahun 2003 adalah yang pertama ketersediaan atau availability, kemudian mudah dijalani, yang kemudian kehandalannya, relevan, bermanfaat, tepat waktu, akurat, dan konsisten. Kemudian karakteristik sistem informasi itu menurut Al-Fatah pada tahun 2007 yang dapat membedakan suatu sistem dengan sistem lainnya adalah yang pertama, batasan, di mana penggambaran dari suatu elemen atau unsur itu yang termasuk di dalam sistem dan mana yang di luar sistem, harus dapat membedakan kedua tersebut. Yang kedua ada lingkungan, yang ketiga masukan atau sumber daya atau produk yang disediakan untuk lingkungan sistem oleh kegiatan dalam suatu sistem. Kemudian ada keluaran atau sumber daya atau produk yang disediakan untuk lingkungan sistem oleh kegiatan dalam suatu sistem. Yang kemudian adalah komponen kegiatan-kegiatan atau proses dalam suatu sistem yang mentransformasikan input menjadi output atau bentuk setengah jadi. Kemudian ada penghubung, di mana penghubung ini menjadi tempat di mana komponen atau sistem dan lingkungannya bertemu dan berinteraksi. Kemudian, definisi sistem informasi geografik itu sendiri adalah menurut Asafitz, Fauzan, dan kawan-kawannya pada tahun 2016 mengatakan bahwa sistem informasi geografis adalah sistem informasi khusus yang mengolah data yang memiliki spasial atau bereferensi ke ruangan, atau dalam arti yang lebih sempit merupakan sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi ke ruangan dengan geografis. Definisi tanaman palawija. Tanaman palawija adalah dari bahasa Sanskerta, itu secara harfiah berarti tanaman kedua. Nah, tanaman kedua ini bermakna tanaman yang dipanen dari hasil kedua di samping padi, karena padi adalah tanaman pokok. Nah, istilah palawija berkembang di antara para petani di Pulau Jawa untuk menyebut jenis tanaman palawija selain padi. Nah, jenis tanaman palawija itu yaitu seperti jagung, sorghum, kacang, singkong, kentang, ubi, mentimun, tomat, oyong. Kemudian beberapa buku menyebutkan buah yang tumbuh menempel di atas tanah juga disebut palawija, seperti labu, belewah, dan semangka. Meski dalam definisi pertanian modern mereka disebut dengan hortikultural. Kemudian ada entity relationship diagram, di mana alat pemodelan data utama dan akan membantu mengorganisasi data dalam suatu proyek dalam entitas-entitas dan menentukan hubungan antara entitas. Proses memungkinkan Audis menghasilkan struktur berbasis data yang baik sehingga data dapat disimpan dan diambil secara efisien. Nah, ini ada beberapa yang saya ambil untuk data saya. Ada yang pertama MySQL, yang kedua ada PHP, yang kemudian ada HTML. Ini yang sering biasanya ada di alamat web. Kemudian ada CSS, ada JavaScript. Dan di sini masuk kepada metode pengambilan data. Di sini yang pertama ada analisa sistem yang sedang berjalan saat ini, di mana sistem yang berjalan terhadap informasi penanaman palawija di Kabupaten Aceh Tengah ini sendiri itu belum memiliki sistem yang dapat membantu petani dalam menjual dan menstabilkan biaya atau harga dari atas ke bawah. Kemudian analisis sistem yang saya usulkan adalah sistem ini untuk pemecahan masalah atau kendala yang didapatkan dari sistem yang sedang berjalan saat ini. Nah, sistem pakar tanaman palawija adalah sistem pakar menggunakan GIS
atau geografi informasi sistem yang berbasis web. Yang kedua, memberikan informasi untuk menstabilkan harga palawija. Dan yang ketiga, penyimpanan data menggunakan database MySQL. Nah, Kemudian ada analisa kebutuhan sistem, di mana untuk dapat menangani isu-isu yang terdapat dari analisis di atas, akan dibutuhkan sistemnya secara lengkap. Dalam subbab ini, akan terbagi menjadi dua jenis kebutuhan sistem, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Nah, kemudian analisis sistem kelayakan ini yaitu kebutuhan perangkat kerasnya dibutuhkan seperangkat komputer dengan spesifikasi dengan minimum Intel R, kemudian Pentium R 4 CPU, kemudian RAM minimal dengan ukuran 1 GB, hard disk minimal 120 GB, mouse, keyboard, dan monitor. Kemudian kebutuhan perangkat lunaknya itu dibutuhkan sistem operasi berbasis open source Linux atau Ubuntu dan berbahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Kemudian kelayakan teknologi ini yaitu sistem yang berjalan saat ini memang tidak menggunakan seperti aplikasi atau pendukung teknologi sama sekali. Hanya saja dapat kita cari di Google, web, internet. Kemudian dari segi dipandang dari segi teknologinya dapat memudahkan para petani dalam berinteraksi dalam menyediakan dan memperoleh informasi dalam bidang tanaman palawija ini sendiri. Nah, bentuk tatap mukanya itu bisa seperti ini. Kemudian di sini ada pertama ada nama admin, kemudian password. Di sini memang harus petani daftar dulu, kemudian baru memiliki akun. Nah, di sini baru bisa mencari informasi tanaman apa saja yang dibutuhkan atau informasi tentang harga tanaman. Nah, sekian presentasi saya. Semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.